Coba jujur sama diri sendiri sebentar. Kapan terakhir kali sholat itu terasa nikmat? Bukan cuma selesai kewajiban, tapi beneran bikin hati adem kayak abis ngobrol lama sama orang yang kamu kangenin. Kalau jawabannya udah lama banget atau bahkan gak pernah ngerasa gitu, mungkin buku ini kayaknya ditulis buat kamu. Kita mungkin dibesarkan dengan pemahaman ibadah sebagai daftar checklist. Sholat 5 waktu, centang. Puasa Ramadan, centang. Ngaji sehari sekian ayat, centang. Dan karena dibingkai sebagai checklist, ibadah pelan-pelan berubah jadi rutinitas yang dikerjain sambil mikiran hal lain. Badan di sajadah, pikiran di grup WhatsApp kantor. Ujung-ujungnya muncul rasa bersalah yang aneh. Udah ibadah, kok masih ngerasa kosong, masih ngerasa jauh sama Tuhan. Nah, di titik itulah Habib Djafar masuk dengan pertanyaan yang cukup mengganggu. Jangan-jangan cara kita dekat sama Tuhan selama ini emang salah kaprah. Kalau kamu follow konten dakwahnya, pasti kamu tahu gaya khasnya. Santai, suka guyon, sering ngobrol bareng anak muda soal isu-isu berat tanpa bikin dahi berkerut. Nah, buku ini ditulis dengan roh yang sama persis. Gak menggurui dari atas mimbar, gak nakut-nakutin pakai ancaman neraka di tiap halaman. Lebih kayak ngobrol sama teman yang kebetulan paham agama, sambil ngopi santai, ngebahas hal yang selama ini bikin kamu ganjal tapi gak berani tanya ke ustadz beneran. Dan judulnya sengaja dibuat provokatif, Seni Merayu Tuhan. Kedengarannya kayak judul buku romansa kan? Tapi justru di situ letak taktiknya. Karena bagi Habib Djafar, cara kita mendekati Tuhan itu semestinya lebih mirip proses jatuh cinta. Ada rayuan, ada kerinduan, ada usaha menarik perhatian. Bukan proses kerja paksa yang penuh rasa takut kena hukuman. Buku setebal 224 halaman terbitan Mizan Pustaka ini terbagi jadi 4 bagian. Mulai dari cara-cara merayu Tuhan, sampai hal-hal yang kedengarannya nggak nyambung, kayak jadi wali YouTube. Tapi semuanya berujung ke satu benang merah yang sama. Yuk kita bedah satu-satu. Bab pertama, ibadah itu rayuan, bukan kewajiban yang bikin sesat. Ini pondasi dari seluruh isi buku. Jadi, kita mulai dari sini. Selama ini, kebanyakan dari kita dibesarkan dengan pemahaman ibadah adalah kewajiban, titik. Gak sholat, dosa. Gak puasa, dosa. Dan begitu ibadah dibingkai sebagai kewajiban semata, secara psikologis, dia otomatis berubah jadi beban sesuatu yang harus tanda petik dibayar, biar terhindar dari hukuman, bukan sesuatu yang ingin dijalani. Habib Djafar membalik logika ini 180 derajat. Katanya, ibadah itu harusnya jadi rayuan. Cara kita menarik perhatian Tuhan, mendekat dengan penuh keinginan, bukan cara kita melunasi hutang biar bebas dari dosa. Dan rayuan sejati seperti rayuan pada umumnya, lahir dari cinta, bukan dari rasa takut. Coba bayangin gini, ada 2 orang yang sama-sama rajin nelpon pasangannya setiap hari tanpa pernah bolong. Yang satu nelpon karena takut diomelin kalau lupa. Dia lihat jam, waduh belum nelpon. Buru-buru nelpon, ngomong seadanya, tutup telepon, lega karena kewajibannya udah kelar. Yang satu nelpon karena emang kangen. Dia nunggu-nunggu momen itu dari pagi, ngobrol panjang, ketawa-ketawa, gak pengen buru-buru nutup telepon. Dari luar aktivitasnya identik, sama-sama nelpon tiap hari, sama-sama gak pernah absen. Tapi secara batin, 2 orang ini menjalani hal yang benar-benar berbeda. Yang satu menjalankan kewajiban, yang satu lagi merayakan hubungan. Habib Djafar bilang, itulah bedanya ibadah yang lahir dari rasa takut versus ibadah yang lahir dari cinta. Kalau dijalani sebagai kewajiban semata, ibadah terasa jadi beban. Tapi, kalau dijalani atas dasar cinta, ibadah terasa nikmat untuk dijalani bahkan dirindukan. Ini bukan berarti
Aturan dan kewajiban itu gak penting loh ya. Tapi kewajiban itu semestinya jadi kerangka, bukan jadi satu-satunya alasan. Ibaratnya, ada aturan untuk datang tepat waktu ke rumah orang yang kamu cintai. Tapi kamu datang bukan karena harus tepat waktu kan? Kamu datang karena emang pengen ketemu. Bab kedua, amal kita gak bakal bisa membeli surga. Ini bagian yang menurut banyak pembaca cukup nampol. Dan buat sebagian orang, awalnya kedengaran menakutkan, sebelum akhirnya jadi melegakan. Habib Djafar mengingatkan, dan ini bukan opini pribadinya, tapi merujuk pada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah, bahwa tidak ada satupun amal manusia yang cukup untuk memasukkannya ke surga atau menyelamatkannya dari api neraka. Coba resapi sebentar. Kalau amal ibadah kita sesempurna apapun, tetap tidak cukup untuk membeli surga, lalu buat apa kita capek-capek beribadah? Nah, disinilah letak baliknya. Justru karena Tuhan tidak bisa dibeli dengan amal, kita jadi bebas dari mentalitas dagang dengan Tuhan. Bayangkan kalau logikanya terbalik. Siapa yang amalnya paling banyak, dialah yang paling berhak masuk surga. Itu artinya, orang yang ibadahnya kurang karena sakit, karena keterbatasan, karena kondisi hidup yang berat, otomatis punya peluang yang lebih kecil. Dan itu gak adil. Dan itu bukan gambaran Tuhan yang Maha Pengasih. Kenyataannya, surga itu murni pemberian, murni rahmat. Ibadah bukan alat tukar untuk membeli tempat di surga. Ibadah adalah cara kita mendekat, cara kita merayu, bukan cara kita menagih hak dengan sombong karena merasa udah sholat 5 waktu, gak pernah bolong sejak SD. Ini penting banget buat melepaskan kita dari mentalitas hitung-hitungan sama Tuhan. Kamu tahu tipe orang yang suka bilang, saya udah sholat, udah puasa, udah zakat, kenapa hidup saya masih susah? Seolah-olah ibadah itu investasi yang harus balik modal. Habib Djafar mengajak kita keluar dari cara pikir semacam itu. Ibadah bukan investasi. Ibadah adalah cinta yang dijalani, terlepas dari apa yang kita dapatkan sebagai balasannya. Bab ketiga, etika berdoa. Jangan mendikte Tuhan. Bagian ini membahas hal yang jarang diobrolin secara terbuka. Gimana caranya ngobrol sama Tuhan lewat doa dengan cara yang benar. Habib Djafar bilang, berdoa itu ada tata kramanya. Sama seperti kalau kamu berbicara dengan seseorang yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari kamu. Kamu gak akan asal nyerocos, gak akan asal ngasih perintah. Salah satu etika dasar yang dia tekankan, jangan mendikte Tuhan. Maksudnya gimana? Seringkali tanpa sadar, doa kita berubah jadi instruksi super detail ke Tuhan. Ya Allah, tolong jodohkan saya dengan si A secepatnya, lewat jalan begini di bulan ini. Padahal, doa yang sehat itu lebih ke menyampaikan harapan dan kerinduan, sambil percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tahu cara terbaik untuk mewujudkan. Bahkan mungkin caranya nggak sesuai skenario yang kita bayangkan. Ini mirip kayak kalau kamu minta tolong ke orang tua yang jauh lebih berpengalaman dari kamu. Kamu bisa cerita apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan, tapi kamu nggak mendikte mereka, harus dengan cara ini, jangan cara itu. Karena kamu percaya, mereka mungkin tahu jalan yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Habib Djafar juga mengutip kata-kata Hasan al-Basri, yang jadi semacam kompas sederhana. Kalau kamu ingin Tuhan berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu ingin berbicara dengan Tuhan, berdoalah. Simple tapi dalam maknanya. Dua arah komunikasi itu mendengar lewat Al-Quran dan berbicara lewat doa. Sama-sama penting untuk membangun hubungan yang hidup. Bayangkan hubungan manapun yang cuma jalan satu arah. Pasti terasa timpang kan? Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bab 4, ikhlas itu soal kebiasaan, bukan perasaan yang tiba-tiba datang.
Ini salah satu bagian yang paling relate buat banyak orang, karena ikhlas sering banget dianggap sebagai perasaan magis yang datang begitu saja saat seseorang sudah cukup baik atau cukup dewasa secara spiritual. Padahal, kata Habib Jafar, urusan ikhlas itu soal kebiasaan. Artinya, ikhlas itu dilatih, bukan ditunggu turun dari langit. Kamu gak akan tiba-tiba bangun pagi dan jadi orang paling ikhlas sedunia hanya karena udah cukup umur atau cukup rajin ibadah. Tapi, kalau kamu terus-menerus melatih diri untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih, sedikit demi sedikit, berulang-ulang, lama-lama itu berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akhirnya membentuk karakter. Ini sebenarnya kabar baik. Coba pikirkan konsekuensi kalau ikhlas itu bakat bawaan atau perasaan eksklusif milik orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang belum sampai ke situ jadi otomatis minder, merasa gak akan pernah bisa. Tapi, kalau ikhlas itu skill yang bisa dilatih lewat kebiasaan sehari-hari, itu artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk sampai ke sana, termasuk kamu. Yang mungkin lagi baca ringkasan ini sambil mikir, duh, aku jauh banget dari ikhlas. Latihan kecilnya bisa sesederhana ini. Kasih sesuatu ke orang lain tanpa cerita ke siapa-siapa. Bantu seseorang tanpa berharap dibalas atau dipuji. Kerjakan sesuatu dengan baik meskipun gak ada yang lihat. Kelihatannya remeh, tapi diulang terus-menerus, itu yang perlahan menjahit rasa ikhlas jadi bagian dari diri kita. Bab 5. Kebahagiaan itu standar kamu sendiri. Habib Jafar juga menyoroti jebakan yang sering banget kita alami tanpa sadar. Mengukur kebahagiaan pakai standar orang lain, padahal kebahagiaan itu soal perasaan kita sendiri, bukan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Ini nyambung erat dengan soal ibadah yang dibahas di awal tadi. Karena kalau ibadah kita masih diukur pakai standar, orang lain udah sejauh mana, tetangga sholatnya kayak apa, teman udah hafal berapa juz, influencer di media sosial kelihatan sangat religius, kita bakal capek sendiri ngejar bayangan orang lain. Dan itu jauh banget dari semangat merayu, yang seharusnya personal dan intim, bukan kompetisi. Ada satu prinsip hidup yang dia tawarkan. Kedengarannya simple, tapi kalau dirunungkan cukup dalam. Lupakan kebaikan yang sudah kamu lakukan, tapi ingat dosa yang sudah kamu perbuat. Biar kamu gak jadi jumawa dan merasa paling suci. Sebaliknya, ingat kebaikan orang lain dan lupakan kesalahan mereka, biar kamu gak gampang menghakimi dan menyimpan dendam. Coba bayangkan kalau prinsip ini kamu jalankan secara konsisten. Kamu jadi gak gampang sombong karena ibadahmu udah rajin. Sekaligus gak gampang julid sama orang lain yang menurutmu kurang ibadahnya. Dua hal itu, rendah hati ke diri sendiri dan murah hati ke orang lain, sebenarnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Hidup yang jauh lebih adem dan jauh lebih ringan buat dijalani. Penutup, jadi gimana merayu Tuhan yang sebenarnya? Kalau ditarik benang merahnya, buku ini sebenarnya mengajak kita melakukan satu pergeseran cara pandang yang sederhana tapi fundamental. Dari ibadah yang berbasis rasa takut dan kewajiban menuju ibadah yang berbasis cinta dan kerinduan. Bukan berarti kewajiban dan aturan itu nggak penting. Mereka tetap jadi kerangka yang menjaga kita di jalur yang benar. Tapi, kalau yang tumbuh di hati cuma rasa takut dan beban, lama-lama ibadah berubah jadi rutinitas kosong yang dijalani setengah hati. Sebaliknya, kalau yang tumbuh itu cinta, ibadah jadi sesuatu yang kamu rindukan, bukan yang kamu hindari sampai menit terakhir. Jadi, mulai dari mana? Gak perlu langsung revolusi besar-besaran, dan itu justru salah satu pesan paling menenangkan dari buku ini. Semuanya bisa dijalani pelan-pelan saja, gak perlu buru-buru jadi sempurna secara spiritual dalam semalam. Coba mulai dari satu hal kecil, sholat yang biasanya buru-buru coba dinikmati sedikit lebih lama. Rasain tiap gerakan, tiap bacaan, bukan cuma dikejar sampai selesai.
Doa yang biasanya cuma berisi daftar permintaan, coba diselipin rasa syukur juga, bukan cuma minta-minta terus. Satu kebiasaan baik kecil yang dilakukan konsisten, dari sana ikhlas mulai tumbuh, bukan dari niat besar yang cuma bertahan sehari lalu hilang. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu, kalau terus dirawat dari hari ke hari, yang akhirnya membentuk hubungan kamu dengan Tuhan jadi lebih hangat, lebih dekat, dan lebih personal, persis seperti rayuan yang tulus dan gak dibuat-buat. Pada akhirnya, seni merayu Tuhan bukan tentang teknik atau formula ajaib. Ini tentang mengubah motivasi paling dasar dari kenapa kita beribadah. Dari yang tadinya supaya gak kena hukuman menjadi karena emang kangen dan ingin dekat. Dan begitu motivasi itu berubah, semua yang kita lakukan, sholat, puasa, doa, sedekah, gak lagi terasa sebagai daftar checklist yang harus dicentang, tapi jadi cara kita bercakap-cakap dengan yang kita cintai.